Rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas berita yang ditayangkan oleh media jpnn.com yang menulis terkait dengan dilema tenaga honorer apakah mendaftar pada seleksi P3K full time ataukah pasrah untuk diangkat menjadi P3K part time. Informasi selengkapnya ayo disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian ini bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, dilema 2,3 juta tenaga honorer itu apakah mendaftarkan diri sebagai P3K 2023 atau pasrah menjadi aparatur sipil negara paruh waktu. Pemerintah diketahui bersama akan memastikan melakukan rekrutmen CPNS dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun ini. Hingga hari ini Panselnas calon aparatur sipil negara belum merilis jadwal pasti pendaftaran dan tahapan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Khusus untuk seleksi P3K, pendaftaran biasanya dilakukan sudah melewati pertengahan tahun. Pendaftaran P3K guru 2002 misalnya itu dibuka pada bulan Oktober. Dilanjutkan dengan seleksi administrasi, pengumuman seleksi administrasi, masa sangga, masa jawab sangga, pengumuman pasca masa sangga pada November tahun 2022. Kalau kita melihat pengalaman dari tahun lalu, ternyata tuntas di November tahun 2022. Rekan-rekan sekalian, pelaksanaan seleksi kompetensi dasar untuk P3K 2022 itu dilaksanakan pada bulan Desember, dilanjutkan beberapa tahapan berikutnya, dan pengumuman final hasil seleksi itu sudah masuk pada bulan Januari tahun 2023. Sementara itu, rekan-rekan sekalian, dalam naskah rancangan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tercantum rencana pemerintah mengangkat sisa tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyebutkan jumlah sisa honorer yang terverifikasi dalam database BKN itu mencapai 2,3 juta orang. Dengan dialihkannya sisa honorer yang mencapai 2,3 juta menjadi P3K paruh waktu, maka per November tahun 2023 sudah tidak ada lagi yang namanya non aparatur sipil negara karena semuanya akan berstatus ASN jenis baru. Anggota Partai Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Bapak Gus Pardi Gaus menyebutkan bahwa RUU itu ditargetkan disahkan menjadi undang-undang sebelum anggota DPR masuk pada reses dimulai 14 Juli tahun 2023. Jadi ia menyatakan itu disahkan sebelum reses DPR yang akan dimulai pada tanggal 14 Juli tahun 2023. Tentunya target pengesahan rancangan undang-undang ASN menjadi undang-undang tersebut memperhitungkan tenggat waktu penghapusan tenaga honorer. Dengan kata lain, diharapkan 2,3 juta tenaga honorer yang sudah menjadi aparatur sipil negara P3 paruh waktu sebelum November tahun 2023. Nah, rekan-rekan sekalian, yang menyandingkan perkiraan jadwal pendaftaran dan tahapan seleksi P3K full time dengan target pengangkatan honorer part time, maka non ASN yang pengen mendaftar seleksi P3K 2023 nampaknya akan bingung. Misalnya saja hingga masa pendaftaran P3K full time belum ada pengangkatan jadi P3K paruh waktu, apakah tenaga honorer yang datanya sudah masuk dalam daftar calon P3K paruh waktu itu boleh ikut mendaftar seleksi P3K full time ataukah namanya dicoret dari daftar honorer calon P3K paruh waktu jika ikut mendaftar seleksi P3K full time. Jadi hal ini belum jelas regulasinya, apakah tenaga honorer ini jika mendaftar di P3K full time itu bisa dicoret dari database P3K paruh waktu. Maksud saya, sampai dengan saat ini belum ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Nah, jika ternyata ketentuannya harus dicoret dari database P3K paruh waktu, maka pasti akan muncul dilema bagi para tenaga honorer tetap ikut mengincar kursi P3K full time
dengan menghadapi risiko gagal seleksi ataukah pasrah beralih status menjadi P3K part-time. Misalnya saja pendaftaran P3K full-time 2023 dilakukan setelah ada pengangkatan P3K part-time. Apakah boleh honorer yang sudah diangkat menjadi P3K jenis baru itu ikut mendaftar seleksi P3K full-time? Jika ternyata tidak boleh, maka lagi-lagi honorer yang sudah menjadi P3K part-time tetap ingin mengejar status P3K part-time. Dihadapkan pada pilihan sulit, haruskah melepas kambing yang sudah dikandang demi mengejar sapi yang masih liar? Yang pastinya rekan-rekan sekalian, 2,3 juta tenaga honorer masih harus menunggu kepastian apakah benar nantinya mereka akan diangkat menjadi P3K per waktu sebelum tercantum dalam naskah RUU ASN. Nah, jawabannya tetap simak dan tonton secara tetap simak channel ini agar rekan-rekan sekalian tetap menerima informasi dan update-update informasi terbaru seputar kebijakan P3K part-time ini. Rekan-rekan sekalian, demikian video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.